Guys, di video ini gue ingin bikin seminar kecil ya tentang investasi di cryptocurrency. Nah, buat kamu semua yang mungkin masih pemula dan pengen tahu tentang cryptocurrency itu apa dan juga sistemnya seperti apa, terus juga nanti kripto itu ada jenisnya market cap yang besar, market cap yang kecil, terus analisanya seperti apa. Nah, buat kamu semua yang ingin tahu dasar tentang kripto, bisa tonton video ini sampai full. Oke, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke. Gue akan coba share screen dulu ya di sini ya. Di sini gue akan share screen untuk sebentar ya guys. Oke. Jadi gue akan buka salah satu aplikasi kripto ya. Di sini gue akan buka pintu. Ya. Sebenarnya kalian mau pakai aplikasi apa aja bebas. Ini ada Indodax juga ada, Luang ada, toko kripto ada, ya, Thrift ada, terserah kalian. But again, oke, cryptocurrency. Apa sih yang kalian ketahui tentang cryptocurrency? Mata uang digital. Ya, benar. Itu mata uang digital. Benar. Nah, cryptocurrency ini sendiri itu adalah mata uang digital yang mana kalian itu bisa pergunakan untuk entah bermain nantinya di game NFT atau bisa kalian gunakan juga untuk transaksi juga, ada juga kalian buat investasi. Nah, di sini kan lebih ke investasinya ya guys ya, jadi gue akan menjelaskan aja gitu. Oke. Jadi di cryptocurrency itu masih berhubungan juga dengan ya istilahnya market kripto nih ya. Nah, orang ada yang nggak tahu soal ledger, nggak ada yang tahu soal kripto itu seperti apa sih, sistemnya itu kayak gimana. Gampangnya gini, kalau lu membayangkan cryptocurrency ini, kenapa kok bisa banyak, dibuat sistemnya seperti apa, jadi gini, sama kayak misalkan internet, ya. Ini website nih. Di dalam website itu ada misalkan YouTube, ada Google, ada apalagi Facebook, ada Instagram, ada apalagi nih beberapa website lain. Nah, website-website ini sama seperti cryptocurrency ya. Di dalam market kripto secara utuh itu di dalamnya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Tether, ada Binance Coin, ada Compound kayak gitu. Oke, itu gambarannya ya soal cryptocurrency secara dasar. Nah, itu. Lalu cryptocurrency sendiri itu sebenarnya naik turunnya itu disebabkan oleh supply dan demand ya, permintaan dan penawaran. Berbeda dengan kalian mungkin kenal seperti saham ya. Saham itu banyak aspek gitu. Salah satunya dari supply and demand juga. Tapi supply dan demand itu bisa disebabkan karena berita baik juga, terus juga bisa disebabkan karena memang laporan keuangannya lagi bagus ya. Terus juga ya mungkin ada beberapa hal lain yang bisa membuat harga sahamnya itu menarik. Nah, kalau misalkan cryptocurrency atau Bitcoin, ini kan naik turun ya harganya ya, itu disebabkan karena jumlah orang yang masuk atau misalkan volume yang masuk, mungkin lebih tepatnya volume ya, volume yang masuk dan volume yang keluar. Nah, artinya cara untuk naik ataupun turun dari cryptocurrency ini adalah entah manusia yang investnya itu harusnya banyak atau orangnya itu nggak terlalu banyak, tapi nominal investasinya gede-gede. Nah, itu yang bisa menggerakkan kripto ini sendiri. Kita ambil contoh Bitcoin ya. Kalian lihat di sini. Tuh, boom, naik kan? 24 jam. Ini kita lihat 1 minggu, boom, naik lagi.
Nah, ini kenapa? Karena banyak orang yang invest di cryptocurrency yang ini ya. Kita ambil contoh Bitcoin. Alasannya seperti apa? Sebenarnya kalian bisa cek aja di Google dan sisanya terkadang ya tidak ada alasan yang sebenarnya signifikan kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi nih, kok ini sekarang bisa naik? Oh, mungkin karena Rusia sudah accept Bitcoin sebagai salah satu sarana untuk mereka misalkan dapat duit gitu. Karena kan sekarang Rusia ini sendiri kan juga lagi konflik ya sama Ukraine kan, sama Ukraina. Dan beberapa dari negara yang mendukung Ukraine juga kan bikin satu pressure ke si Rusia juga nih ya, si Rusia ini. Nah, entah itu pressure dalam bentuk ekonomi, dari mungkin kerjasama berupa perbankan atau apa. Nah, itu di pressure. Nah, otomatis kalau itu yang terjadi, si Rusia ini harus mikir nih gimana caranya bisa mungkin aktivitas transfer atau apapun, dana masuk dan dana keluar. Nah, itu alternatifnya bisa pakai cryptocurrency dan setahu gua itu dari Bitcoin ini juga sendiri. Oke, itu ya. Mungkin itu menjadi salah satu sentimen juga kenapa naik. Sisanya ya memang pastinya akan ada masanya naik dan turun juga, guys. Oke, itu dulu ya. Kenapa cryptocurrency itu bisa naik dan bisa turun. Nah, cryptocurrency itu ada hubungannya dengan market kapitalisasi. Di market kapitalisasi ini menandakan seberapa besar ya si cryptocurrency ini, gitu ya. Kita ambil contoh yang terbesar ini adalah Bitcoin. Ya. Bitcoin itu 12.801 triliun ya. Jadi ini sangat besar sekali ya 12.801 triliun. Jadi ini gede banget ya. Kalau kalian tahu gede atau enggak, gimana caranya? Nah, kalian bisa cek sendiri nih. Misalkan, dari kan 12.800-an kan, kita cek Ethereum. Ethereum 5.700-an, oke, kapitalisasi pasarnya. Nah, terus Tether itu berapa? Kapitalisasi pasarnya 1.166, oke. Nah, terus kita lihat Compound. Compound berapa? Ini 12,24 triliun, ya. Terus kalian cek satu kali lagi lah, katakan apa nih? Misalkan REN, kapitalisasi pasarnya 6,25 triliun. Nah, itu sekilas soal cryptocurrency. Dan itu ada yang tinggi dan ada juga yang rendah kan. Ada yang sampai 6,25 triliun. Dan bahkan sebenarnya banyak yang jauh lebih di bawah dibanding ini ya guys. Nah, kapitalisasi pasar ini sendiri, faedahnya apa dan fungsinya apa? Kenapa kita harus melihat daripada kapitalisasi pasar ini sendiri ya? Nah, kapitalisasi pasar ini sebenarnya sangat penting ya, karena untuk tahu apakah cryptocurrency ini bertahan atau tidak gitu ya, terhadap naik turun. Semakin besar kapitalisasi pasarnya itu, dia semakin bisa bertahan gitu ya. Kayak contoh Bitcoin 12.800 dan harganya juga udah tinggi banget. Nah, otomatis kalau kapitalisasi pasarnya ini sudah tinggi sekali ya gitu, kemungkinan dia untuk mencapai angka sampai ratusan perak atau ribuan itu kecil sekali guys. Bukan berarti nggak bisa, tapi kecil sekali ya. Tapi kalau misalkan yang dia kapitalisasi pasarnya kecil sekali gitu ya, bahkan ada yang miliaran doang, nah itu ketika dia hancur atau misalkan dia turun, harganya lagi anjlok, itu benar-benar udah belum tentu bisa naik lagi guys gitu. Jadi itu yang mesti kalian perhatikan. Sama seperti harga. Harga itu salah satu yang harus kalian perhatikan juga ketika kalian mau berinvestasi di kripto. Semakin dia punya harga segede gentong kayak gini, 675 juta gitu ya. Terus 47 juta ya ini. Nah, ini kan yang harganya gede-gede. Kalau misalkan dia untuk yang benar-benar bangkrut atau misalkan bermasalah, itu tuh kalau nominalnya itu udah dari segini pindah ke ribuan atau ratusan perak gitu ya. Nah ini kan kalau udah nominalnya terlalu jauh gede gini, kemungkinan sangat kecil banget untuk ngedrop lagi ke yang paling bawah gitu. Kalaupun dia ngedrop, paling misalkan dari 47 juta jadi 40 juta gitu, atau mungkin 30 juta, masih jauh gitu. Nah ini dari Bitcoin, dari 675 juta mungkin bisa sampai 400 juta atau 300 juta gitu. Tapi nggak yang sampai angka ribuan perak, ratusan perak. Nah, kalau misalkan cryptocurrency yang memang harganya tuh kayak masih kecil-kecil, ya kayak contohnya misalkan apa ya harga kripto yang kecil. Nih Alpha Finance gitu ya, kita lihat dulu ya. Ini bukan berarti, nah ini Alpha Finance aja deh.
Dia Alpha Finance, dia kapitalisasinya 2,36 triliun. Kalau dibandingkan sama yang tadi, ini kan termasuknya kecil kan, gitu, untuk kapitalisasi pasarnya. Kedua, harganya masih 5.320. Nah, cryptocurrency yang harganya segini, atau yang price-nya ribuan, bahkan ratusan perak juga banyak, ada yang puluhan perak juga ada. Nah, kalau ini sih sebenarnya masih ya oke-oke gitu. Bukan yang bagus banget gitu. Cuman oke-oke aja dari segi harga. Tapi ini harus waspada tetap gitu. Nah, kalian harus perhatikan nih. Kripto-kripto yang market cap-nya kecil dan juga harganya kecil itu biasanya return-nya itu gede-gede gitu. Misalkan contohnya kita lihat misalkan sebentar Alpha Finance nih. Kita lihat di sini tuh. Dia bisa sampai 27% tuh dalam jangka waktu singkat juga. Ya. Ya kayak gini-gini, kripto-kripto yang kecil tuh biasanya return-nya gede, guys. Kenapa? Karena resikonya juga tinggi gitu. Kalian mesti lihat nih, kalau misalkan kriptonya dia cilik-cilik gini, biasanya return-nya tuh kayak 20%, puluhan persen, kayak gitu. Ya, jadi semakin dia kecil tuh semakin dia memberikan return yang jumbo-jumbo yang gede-gede gini loh. Ini kayak misalkan ini nih, Gaya, dia sampai 900% returnnya. Ini sampai seratusan persen, Puan 200%. Ya, jadi karena ya kecil-kecil nih guys. Kalau kecil-kecil gini kan risknya gede. Ya, perlu diingat kalau investasi itu semakin gede resikonya, maka akan semakin besar potensi keuntungannya juga. Nah, di sini itu apa namanya? Potensi keuntungannya gede ya seperti yang dilihat di sini, tapi risknya juga gede kayak gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga ya dari nominal juga ya yang kecil-kecil juga diperhatikan gitu. Apakah pertanyaannya yang kayak Bitcoin, Ethereum kayak gini-gini, apakah dia nggak menawarkan return gede? Dia bisa menawarkan return yang cukup gede dan masih bisa gede. Tapi umumnya yang biasanya bisa melonjak ratusan persen sampai ribuan persen itu adalah kripto-kripto yang kecil guys dan kripto-kripto yang baru gitu. Tapi riskannya adalah kalau misalkan harga mereka masih kecil-kecil ya kayak ribuan perak gitu ya, itu masih riskan banget. Kalau misalkan dia nih lagi tingginya nanti akan dibanting gitu. Dan ketika dibanting, pertanyaannya apakah dia mampu untuk naik lagi apa enggak? Itu kan tergantung daripada si developernya ini sendiri gitu dan juga orang yang investasi yang ada di dalam untuk nge-push sampai benar-benar dia stabil untuk cenderung naik dan itu tuh nggak gampang gitu. Untuk menstabilkan kripto itu salah satunya foundernya mesti dia cukup mengerti ekonomi menurut gua ya. Untuk investasi dia harus cukup paham. Kalau bisa sih backgroundnya ada investasi juga. Kedua, developernya yang paling penting. Itu mesti benar-benar baik juga ya. Itu bagus juga untuk manage-nya itu juga penting gitu ya. Ketiga, promo-promo gitu. Biasanya kripto-kripto yang kecil kayak gini itu ada promo-promo tertentu tuh. Kalau misalkan lu staking, kalau misalkan lu earn, nah nanti gue jelasin ya satu-satu dulu. Oke, itu sekilas gambarannya seperti itu ya guys ya. Ada yang 900% gitu. Nah, kalau yang kayak gini-gini dalam 1 tahun ya, setahu gue kalau cryptocurrency yang udah gede, susah yang sampai 1000% itu susah. Gitu. Bisa nggak? Mungkin aja bisa. Tapi kalau dia bisa sampai ribuan persen, apa kabar yang kecil-kecil? Itu pasti bisa lebih gede daripada itu. Oke, itu gambaran soal apa namanya cryptocurrency sendiri. Nah, cryptocurrency sendiri ada yang namanya staking, ya. Staking itu apa sih? Ya, staking itu di mana kalian misalkan menyimpan salah satu aset, ya. Ini di sini nggak ada sih stakingnya. Ada nggak sih? Dia ada tapi bentuknya fitur earn, guys. Jadi sejenis staking juga sih. Nah, jadi staking itu apa sih? Staking itu adalah di mana kalian membeli aset cryptocurrency, entah itu Bitcoin, Ethereum, tergantung ya yang ditawarin apa gitu. Nah, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doji atau apa. Nah, nanti kalian misalkan lock ya atau kalian taruh di situ dan kalian kunci nih. Kunci dalam arti gini. Jadi lu nggak boleh narik dana itu sampai beberapa jam atau berapa hari atau berapa minggu gitu ya. Atau berapa bulan tergantung tenornya itu berapa lama. Nah, nanti lo bakal dapat return dari situ atau dapat hasil dari situ. Nah, misalkan ada yang 10%, ada 5%, 7%. Jangan lo nganggap itu benar-benar kayak 7% ya. Enggak, itu ada pembagiannya nanti nanti mungkin beberapa video ke depan gue jelasin ya.
Itu pembagiannya ada lagi guys, gitu. Persentasenya nggak segitu, 7%-nya itu dibanding sama setahun gitu. Jadi nggak segede itu. Intinya gitu. Nah, kalau misalkan cryptocurrency yang stakingnya itu biasanya tinggi, ya promo-promonya tinggi, ya kayak misalkan kayak gini-gini nih. Misalkan nih, kayak USDT, USDC kan dia lagi stakingnya tinggi kan. Nah, kalau asumsi gua di sini kenapa misalkan mereka tuh bisa di stakingin tinggi karena cryptocurrency mereka itu nggak segede kripto yang sudah ada saat ini, misalkan Bitcoin, Ethereum. Kita lihat bandingkan ya. Bitcoin, Ethereum dia tuh rata-rata tuh kalau misalkan kita ini di sinilah rata-ratanya ya. Kalian lihat nih, level 0 aja deh. Itu 4% ya. Terus USDT 15% kan jauh banget, Pak. Jomplang kan. BNB 2% gitu. Nah, ini yang kalau kapitalisasi pasarnya gede, terus harganya dia udah tinggi, ya sebenarnya mereka udah nggak perlu harus pakai promo-promo atau apapun supaya orang invest gitu. Karena ya orang emang udah termotivasi untuk invest, orang udah pada tahu gitu. Nah, tapi kripto-kripto yang misalkan kecil, yang mungkin stable, nggak semua stable ya, tapi itu biasanya butuh dorongan lebih gitu loh. Ya, dorongan lebihnya itu dari promo-promo kayak gini. Kalau orang naruh sampai jangka waktu ini dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa gitu. Supaya orang tetap naruh di kripto. Nah, faedahnya apa sih kalau orang naruh di kripto? Nah, ingat penjelasan di awal bahwa cryptocurrency itu bisa naik ataupun bisa turun karena ada orang yang invest, ya. Nah, kalau misalkan semakin tinggi berarti semakin banyak orang yang invest. Kalau misalkan turun harganya berarti semakin banyak orang yang jual. Oke, situ. Nah, kalau misalkan ya dia ada fitur kayak gini, staking lah, atau nanti gue akan jelasin fitur yang selain daripada staking, staking lah, itu tujuannya adalah supaya lu tetap nanam investasi di situ, gitu. Supaya lu jangan narik investasi lu di situ. Nah, ketika lu nggak narik, otomatis kan harga akan tetap stabil gitu loh, tetap masih cukup tinggi. Itu adalah cara supaya bisa cryptocurrency itu ya cenderung masih bisa naik lah. Harus ada promo-promo seperti itu gitu untuk dia harganya tetap naik gitu. Ya gitu. Terutama kripto-kripto yang kecil itu butuh guys. Kalau nggak kayak gitu bisa cepet-cepet anjlok gitu ya. Kalau misalkan kripto yang gede ya nggak perlu karena orang udah pernah tahu. Gitu. Oke, itu gambarannya soal staking nih. Nah, berkembanglah staking ini. Staking ini sekarang juga ada yang kayak tidak di lock gitu ya. Contoh seperti ini nih ya. Di sini saldo tidak terkunci, aset dijamin aman, bunga dibayar per jam. Nah, ini improvementnya nih. Jadi sebenarnya lo nggak perlu di lock asetnya gitu. Lo bisa tarik juga gitu. Terus juga ya udah gitu. Dan lo bisa invest di sini dan dapat return berdasarkan info di sini adalah bunganya per jam gitu ya. Ada juga yang sebenarnya bunganya per minggu, kayak misalkan di peluang itu ada gitu. Tapi dia nggak di lock guys. Beda dengan staking tadi gitu. Tapi faedahnya sama. Faedahnya adalah supaya orang invest di sini gitu. Supaya orang lama invest di sini. Jadi, nah ini juga mempertegas nih, kalau orang yang trading dan mereka menggunakan fitur ini, menurut gue nggak akan maksimal. Kenapa? Karena orang yang trading itu biasanya dalam jangka waktu berapa hari, mingguan, itu langsung cepat-cepat pengen narik. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak gini, nggak akan cukup Pak hasilnya. Apalagi mungkin awal-awal nih orang akan mikir 4%, 4%. Padahal tuh ada tulisan 4% per tahun. Kalau misalkan di bawah dari di bawah dari 1 tahun, kalian narik, ya otomatis hitungannya nggak segini. Gitu, itu yang mesti orang ketahui juga guys. Jadi ini fitur cocoknya buat investor gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Kecuali lo invest dalam jumbo jumbo lah ya kayak miliaran gitu, mungkin akan lebih kerasa. Tapi kalau misalkan dia invest lo kecil-kecil gitu ya susah gitu. Seperti itu yang namanya staking ya. Oke, itu udah ngejelasin soal staking ya. Terus kira-kira, nah ini dulu deh. Nah kira-kira kripto itu ditariknya kapan sih? Nah, ditarik investasi kripto itu ketika kalian sudah merasa bahwa oh kayaknya nih tujuan investasi gue misalkan 2 tahun atau 3 tahun, ya udah lo komit dalam 2 tahun itu entah itu rutin investasinya atau mungkin satu waktu nanti lo bakal tarik gitu ya dalam 2 tahun atau 3 tahun gitu. Ya itu lu sendiri yang nentuin buat apa dananya,
terus juga berapa lama lo invest, itu lo yang nentuin sendiri. Tapi persyaratannya adalah lo perlu ingat, semakin gede tingkat resiko pada suatu investasi, maka kita harus investnya itu dalam jangka panjang. Kenapa gue bilang harus invest dalam jangka panjang? Karena dalam jangka pendek itu kemungkinan turunnya dahsyat. Cryptocurrency itu turunnya itu bisa dahsyat banget guys, bisa sampai 50-an%, 60%. Jadi lo harus sudah siap gitu. Dan ketika misalkan terjadi itu, dan selama fundamental kripto itu bagus, sebenarnya nggak masalah, ujung-ujungnya dia akan naik. Tapi kalau fundamental kriptonya itu kurang begitu bagus, ya udah dia makin anjlok dan habis. Gitu. Ya, jadi itu yang mesti kalian perhatikan. Dan mungkin satu lagi sih, sebelum nanti ada part 2-nya, kalau misalkan kalian suka juga, ini strategi investasi di kripto. Ada yang dia satu waktu, ada yang dia misalkan strateginya itu investasi rutin. Nah, kalau satu waktu kayak misalkan kalian naruh 10 juta, ya udah gue taruh 10 juta, nanti 2 tahun, 3 tahun lagi gue ambil, gitu, misalkan. Ya entah itu di Bitcoin, entah di mana, lo ambil. Ya udah, ada yang begitu. Ada yang strateginya investasi rutin, kayak per minggu, per bulan. Itu model-model kayak gue, itu per bulan, kadang per minggu, tergantung rezekinya kapan, sisihin aja, kayak gitu. Itu ada juga, gitu. Jadi, kalian itu tipikal yang seperti apa? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Cuman, kalau strategi investasi rutin yang gue misalkan sekarang jalanin itu adalah, lo nggak perlu harus nominal gede, ya lo nanti ujung-ujungnya sama aja kayak nabung, ujung-ujungnya lo bisa dapat hasil yang besar di kedepan hari. Tetapi balik lagi, ini kan investasi ya, berbeda dengan menabung. Kalau menabung, ya resikonya lebih kecil, investasi itu resikonya lebih gede, tergantung daripada investasi jenis apa. Kalau di kripto ini, ya potensi untuk turunnya sangat dalam. Dan kalau misalkan kalian invest dalam jangka panjang, kalian harus siap nih, ngelihat penurunannya itu sering gitu. Kalau misalkan kalian nggak siap, mendingan jangan taruh investasi di kripto. Oke, itu secara dasar pemahaman soal cryptocurrency juga. Nah, nanti sebenarnya gue bakal menjelasin lebih detail lagi mungkin di part 2. Seenggaknya nih setelah gue jelasin ini, kalian mungkin udah ngerti nih ya tentang investasi kripto, terus juga kripto itu apaan sih, terus juga dari segi analisa secara singkat itu seperti apa gitu. Kalian udah mulai ada gambaran nih. Nanti di part 2 mungkin gue akan menjelaskan tentang white paper tuh faedahnya apa. Cuma sebenarnya kalau untuk pemula, ini pun sudah ngebantu banget dengan lo melihat market cap, dengan lo melihat harga dari kripto tersebut, lo melihat dari kinerja masa lalu ya. Lo juga harus lihat kinerja masa lalunya bagus apa enggak. Kalau 3 aspek ini udah oke, sebenarnya sih nggak masalah kalau untuk memilih dari kripto tersebut gitu. White paper nantinya buat tambahan aja. Gitu. Oke, itu aja yang gue mau jelasin hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat juga. Nah, buat kalian semua yang setelah ini termotivasi ya untuk belajar lebih dalam lagi soal kripto, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir juga. Nah, buat kalian semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi, jadi salah satu aplikasi cryptocurrency, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini juga. Ya, nanti kalian bisa pakai kode referral dan kalian bisa mendapatkan entah itu komisi, entah itu bonus, tergantung. Kalau misalkan di aplikasi Pintu bentuknya komisi, dan komisinya itu per kalian beli. Semakin kalian beli aset, nanti kalian dapat bonus. Tapi bonusnya kecil banget gitu. Terus kalau misalkan di aplikasi Peluang, nanti kalian bisa dapat 15.000 sampai 1 juta. Kalau misalkan kalian top up 1 juta. Tapi itu balik lagi, itu tidak ada pemaksaan ya, itu adalah hak kalian sendiri dan itu keputusan kalian. Kalau kalian mau pakai kode referral gue, kalau enggak juga nggak masalah ya. Ini tidak ada pemaksaan lagi-lagi. Ketahuilah setiap investasi itu pasti ada risiko, tapi juga ada potensi keuntungan. Semua balik lagi ke kalian. Oke semuanya, bila mana informasi ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.